Selamat pagi untuk New York, dan selamat siang untuk teman-teman di Jerman. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya. Kita boleh bertemu kembali di ibadah persekutuan KTB. Mari kita membuka ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Kita percaya bahwa kasih setianya selalu mengiringi dan menyertai kita semua. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari buku jilid kedua yang berjudul Sejarah Penebusan Pertemuan yang Terlupakan dengan tema Perjanjian Suluh dan Keturunan yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Doktor Ministry, dan yang akan membantu membacakan firman Tuhan adalah saudari kita Ida. Untuk Ibu Alida, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya share screen dulu. Oke. Tadi judulnya sudah dibaca. Untuk hari ini kita akan ada 3 bagian yang akan dibahas. Yang bagian pertama adalah mengenai isi dan penegasan dari Perjanjian Suluh. Kemudian bagian yang kedua kita mau lihat bagaimana kita bisa menghitung kapan Perjanjian Suluh itu dibuat. Dan kemudian kita akan cari siapa sih keturunan yang keempat yang dimaksud di dalam Perjanjian Suluh. Jadi bagian pertama kita mau melihat mengenai isi dari Perjanjian Suluh. Ini ayatnya sangat panjang, jadi saya akan bacakan bergantian ya Bu Ida ya. Saya baca yang nomor 7, terus berikutnya itu kita baca bergantian. Karena memang harus dibaca ya. Saya baca dahulu. Kejadian 15 ayat 7 sampai 21. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, aku akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat.
yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refai. orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, jadi di situ kita sudah baca mengenai ayat di Kejadian 15, mengenai semua isi dari perjanjian sulh. Nah, sekarang kita akan beri nomor apa saja sih isinya gitu. Nah, secara garis besar isi dari perjanjian sulh itu ada 2 tema, yaitu mengenai tanah, yaitu tanah Kanaan yang akan diberikan kepada keturunan Abraham, dan juga mengenai keturunan Abraham. Ya, nah di situ kita lihat sebenarnya ada 4 poin kalau kita mau tulis isinya. Yang pertama, bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi orang asing dan akan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi setelah itu mereka akan membawa harta benda yang banyak ketika mereka keluar. Itu nomor 1. Terus kedua, Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa Abraham itu pasti akan umur panjang, ya, sampai rambutnya telah menjadi putih. Ini maksudnya umur panjang, ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga bilang bahwa nanti bangsa Israel itu yang tadi di poin nomor 1, yaitu di Mesir, itu nanti akan kembali ke tanah Kanaan. Itu kapan kembalinya? Yaitu pada keturunan yang keempat. Kemudian di poin yang terakhir, di poin yang keempat, itu Allah memberitahukan kepada Abraham batas-batas tanah Kanaan, ya, dari sungai Mesir sampai ke Efrat. Ini batas-batas tanah Kanaannya kepada yang akan nanti diberikan kepada keturunan Abraham. Jadi ada 4 poin, ya. Nah, kemudian setelah Tuhan menyampaikan semua isi dari perjanjian sulh, kemudian Tuhan mengkonfirmasi. Ya, kalau zaman sekarang kita tanda tangan seperti itu. Nah, gimana cara menegaskan bahwa ini pasti akan dijalankan? Yaitu dengan adanya perapian yang berasap dan juga suluh yang berapi. Ini nggak usah dibaca, kan tadi udah dibaca, ya. Jadi ada penegasannya, ada 2, yaitu perapian yang berasap dan kemudian suluh yang berapi. Nah, apa itu perapian yang berasap? Nah, perapian yang berasap ini adalah simbol atau gambaran bahwa mengenai kehidupan bangsa Israel di Mesir. Ya, tolong dibaca, Bu. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, jadi di Ulangan ini dikatakan bahwa pelaburan besi itu adalah Mesir. Ya, jadi kenapa dibilang pelaburan besi? Kan di dalam pelaburan besi kan panas, ya, dan menderita sekali kan, karena umat Israel itu di Mesir dijadikan budak dan sangat lama jadi budak selama 400 tahun. Jadi dia menderita, ya. Dan di situ Tuhan bilang bahwa Mesir itu adalah pelaburan besi kamu gitu. Ya, ayat 20 Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, jadi di sini kenapa Tuhan membiarkan umat Israel itu sengsara? Karena Tuhan mau melatih umat Israel, ya, untuk menjadi hanya percaya kepada Tuhan saja, ya. Nah, kita lihat di sini. Karena kalau memang misalkan bangsa Israel itu tiba-tiba menjadi besar sendiri, tanpa menderita, tanpa susah, kemudian bisa ke Kanaan, nanti mereka akan bilang, oh ini semua karena kepintaranku, karena kehebatanku. Nah, tapi di sini Tuhan melatih mereka dibiarkan hidup menderita, dijajah oleh bangsa Mesir, ya, sehingga mereka hanya bisa bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tolong dibaca ayatnya, Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya.
Nah, kemudian setelah ada perapian berasap, juga ada suluh yang berapi. Jadi bukannya di sini bukannya Abraham itu menyalakan api sendiri, tidak. Tetapi Abraham mendiamkan saja korban yang tadi sudah dipotong, dibelah menjadi dua, terus tiba-tiba muncullah seperti kayak obor gitu, api ya, apinya keluar ya, berjalan. Nah, di Alkitab, api itu selalu menyimbolkan hadirat Tuhan. Ya, karena Yesaya 10:17 saya bacakan, maka terang Israel akan menjadi api dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala. Dan banyak sekali contoh yang dimana Tuhan itu memakai api gitu ya, tiang api ya di padang gurun. Kemudian Allah juga turun di dalam api ya ketika mau menyampaikan mengadakan perjanjian dengan Musa ya, dan juga ketika mau bicara dengan Musa juga di semak-semak ya, berfirman dari tengah-tengah api, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya suluh lewat di antara potongan-potongan, ini mau memberitahukan bahwa Allah sendirilah ya yang lewat di antara potongan itu. Jadi Allah sendiri akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perjanjian ini. Jelas ya? Nah, sekarang untuk bagi kita apa artinya? Penampilan dari perapian yang berasap dan juga suluh yang berapi ini memberikan pelajaran yang penting ya, yang berhubungan dengan penyelamatan keturunan-keturunan Abraham yang dijanjikan dengan darah Kristus. Jadi pelajaran buat kita apa? Meskipun jawaban Tuhan itu kok sepertinya lama sekali ya, sepertinya kok ditunda-tunda ya, tapi jika kita terus menantikan sampai akhir sambil kita mengusir ya yang semua yang namanya kuasa kegelapan yang menghalangi jawaban, maka kita pasti akan mengalami hadirat Tuhan. Ya, dan juga meskipun berada di dalam pencobaan ya, pencobaan yang sampai-sampai kadang-kadang kita sampai tidak kuat, bahkan sampai-sampai kita tidak bisa melihat di depan karena asapnya terlalu tebal ya. Tetapi kita jika hanya berpegang kepada Yesus saja, kita juga pasti akan menang ya. Karena kenapa? Karena Allah ikut serta bersama kita. Allah ikut bersama kita dalam kesesakan itu. Ya, seperti suluh berapi yang menerangi malam ya, seperti kalau Yusuf, tahu Yusuf anaknya Yakub ya yang dipenjarakan ya, itu pun walaupun Yusuf di dalam penjara ya, itu pun Tuhan selalu menyertai Yusuf dalam penjara itu ya. Dan juga perapian yang berasap ini juga adalah alat untuk menguji kita, untuk memurnikan kita. Ya, tapi meskipun kita lagi diuji, ya, meskipun kita di dalam masa yang menderita, tetapi dengan adanya suluh dikasih penghiburan. Allah juga bersama dengan kita, ya. Dan Allah itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Immanuel kita ya, bersama-sama dengan kita di dalam masa kesusahan itu. Ya. Nah, kita baca 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya, maksudnya apa? Maksudnya di sini karena Allah itu setia. Allah tidak bisa berbohong. Allah juga tidak bisa menyangkal diri dia, ya. Nah, karena dia setia, maka yang tadi perjanjian suluh, semua isi perjanjian yang tadi dia sampaikan kepada Abraham itu pasti akan bergerak maju, pasti akan digenapi. Nah, hari ini juga sama ya. Jaminan kita akan menang, akan selamat kepada orang-orang yang percaya, itu juga ada pada kesetiaan Allah. Jadi ketika kita pegang sama Allah yang setia ya, terus kita pegang sama janji Tuhan ya, maka kita selalu ada pengharapan ya, dan kita tidak menjadi putus asa. Kita baca Ibrani 6:17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Iya. Nah, sekarang kita sudah lihat isi dari perjanjian suluh tersebut ya. Ada 4 poin ya mengenai bahwa keturunan Abraham itu akan ditindas selama 400 tahun ya di negeri yang bukan milik mereka, dan juga tetapi juga Abraham akan berumur panjang ya. Kemudian juga tanah Kanan akan diberikan, dan juga sampai batas-batasnya sampai mana tuh sudah diberitahukan. Nah, sekarang kita mau hitung kapan sih perjanjian suluh itu dibuat.
Tetapi untuk bisa menghitung kapan perjanjian suluh dibuat, itu kita mesti menghitungnya mundur, yaitu dari awal tahun Eksodus, ya. Jadi tahun Eksodus, terus kita mundur lagi kapan umat Israel itu masuk ke Mesir, terus kita hitung-hitung lagi umurnya Yakub, umurnya Ishak, umurnya Abraham, sampai dari situ kita bisa lihat kapan tahun perjanjian suluh itu dibuat, ya. Kita ada hitung-hitungan sedikit, ya. Nah, pertama-tama kita lihat bahwa di tahun Eksodus dari Mesir itu adalah di 1446 sebelum Masehi. Sebenarnya perhitungan ini tahun Eksodus sudah pernah dibahas ya di buku ke-1, tapi nggak apa-apa, kita ulangin lagi, ya. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Zif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Iya, nah Salomo menjadi raja itu sudah sangat diketahui oleh umum, yaitu di tahun 970 SM. Ya, itu bisa cari di Google, itu ketemu semua. Jadi karena semua ahli teologi sudah confirm bahwa Salomo menjadi raja di tahun 970 SM. Nah, berarti di tahun keempatnya, kan kalau sebelum Masehi, kalau kita maju berarti makin berkurang, ya kan? Berarti di tahun keempatnya Salomo menjadi raja itu adalah 966 SM. Tapi di sini dibilang umat Israel keluar dari tanah Mesir di 480, berarti 966 ditambah 480, ketemulah angka tahun tersebut, yaitu tahun Eksodus adalah 1446 SM. Mengerti di sini? Ya. Nah, untuk sebagai tambahan saja, ya, ketika umat Israel itu keluar, yaitu Eksodus, itu waktu itu Firaun siapa? Yaitu di masa Amenhotep yang kedua, raja Mesirnya. Ya, itu ada, saya tulis di situ di 145 di Amenhotep kedua, yaitu raja Firaunnya. Ya. Sedangkan Firaun yang mau membunuh Musa itu adalah Tutmos ketiga ya sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi konfirmasi catatan, yaitu di Hakim-Hakim 11 ayat 26. Tolong dibaca. Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Oke, yang tadi nomor 1 yang mengenai kita lihat dulu di sini. Ini kan ada warna-warni nih, ya. Ya. Nah, tadi yang warnanya hijau tua ini yang paling bawah 966 ditambah 480 itu kita hitungnya kan dari Raja Salomo. Ya kan? Raja Salomo, ya. Kemudian yang tadi yang di Hakim-Hakim ini itu yang warnanya orange, yang paling atas. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang warnanya kuning dulu sebelumnya. Untuk sebagai informasi ya, berapa lama sih sebenarnya waktunya? Kita hitung ya. Di padang gurun itu yang warnanya kotak putih itu 40 tahun di padang gurun. Nah, setelah tiba di Kanaan, tahu ya, setelah tiba di Kanaan berarti kan Jericho, ingat nggak? Yang tembok Jericho runtuh, itu kan ada story-nya. Nah, itu mereka karena sampai di Kanaan ternyata kan banyak suku kan, jadi bukan tanah kosong kan di Kanaan. Berarti mereka mesti berperang dong untuk bisa menduduki tanah tersebut. Ya, bukan hanya perang sama kota Jericho, tapi dengan kota-kota yang lain. Kota Jericho mah cuma ujungnya aja, ya kan? Ujungnya Kanaan saja. Ya, nah perang itu membutuhkan waktu 16 tahun. Itu ada ditulis ya, 16 tahun menaklukkan di Kanaan. Nah, kemudian setelah Kanaan ditaklukkan selama 16 tahun, ya, kemudian Jenderal Yosua juga mati, kemudian bapak-bapak leluhur lain itu juga sudah mati, kemudian zaman apa? Zaman Hakim-Hakim. Nah, zaman Hakim-Hakim itu adalah 340 tahun. Ya. Dan setelah itu barulah
ada raja pertama yaitu Saul. Nah, Saul itu memerintah selama 40 tahun. Kemudian Daud juga 40 tahun. Ya. Kemudian Salomo, tadi kan dibilangin kan membangun bait sucinya di pemerintahan yang keempat. Berarti 4 tahun. Ya kan? Nah, jadi 40 tambah 16, kita lihat di warnanya yang hijau muda itu, 40 tambah 16 tambah 3, 40, ditambah 84 sama dengan 480. Jadi ini tepat sekali perhitungannya. Ya. Nah, tapi sekarang tadi kita baca Hakim-Hakim 11 ayat 26. Ini siapa yang ngomong, ya kan? Nah, ini bicara mengenai Hakim Yefta. Ya, coba sekarang kita lihat yang warnanya orange itu, ya. Nah, Yefta waktu itu, jadi Yefta itu bukan hakim yang pertama, ya. Hakimnya udah mau akhir, itu ada namanya Hakim Yefta. Jadi setelah Hakim Yefta baru Nabi Samuel, ya. Ada juga hakim-hakim kecil lainnya, ya. Nah, jadi waktu itu Bani Amon, ya, bangsa Amon itu terus ada menindas bangsa Israel. Dan penindasan itu sangat lama, sekitar 20 tahun menindas, ya. Jadi akhirnya umat Israel mengeluh dan akhirnya ada namanya Hakim Yefta. Ya. Nah, Hakim Yefta ini tapi orangnya agak bijak. Dia nggak mau langsung perang gitu sama langsung perang sama Bani Amon. Jadi Hakim Yefta dia mengirim utusan dulu kepada Bani Amon. Kenapa sih kamu kok maunya perang gitu, ya kan? Seperti ditanya dulu kenapa gitu, alasannya apa, masalahnya apa gitu. Nah, kemudian dijawab oleh Bani Amon. Ya, karena waktu kamu dulu datang ke Kanaan, ya, kamu merebut tanah leluhur kami. Ya gitu. Jadi jelas ya maksudnya ya, ibu-ibu ya. Jadi waktu Hakim Yefta kirim utusan kepada Bani Amon, kenapa sih kamu menindas bangsa Israel terus? Ya, terus Bani Amon bilang, ya, karena kamu dulu pada waktu datang ke Kanaan, kamu merebut tanah kami. Jadi kami mau rebut kembali, begitu katanya Bani Amon. Tapi kemudian Yefta bilang di ayat 26 ini, ya, kalau lebih tepatnya sih kalau nanti ibu baca lagi di rumah ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi Yefta bilang, loh, kami nggak rebut tanah Anda gitu. Karena sebenarnya pada waktu kami masuk ke Kanaan, sebelum masuk Kanaan, itu sebenarnya kami itu cuma mau numpang lewat, numpang permisi gitu. Ya, kita mau permisi mau ke Kanaan. Tapi untuk bisa ke Kanaan harus melewati wilayahnya Bani Amon. Nah, tetapi karena kalian waktu itu nggak mau kasih jalan, ya, kita bilang permisi, numpang lewat, kalian nggak mau. Malah kalian ngajak perang. Nah, karena ngajak perang, kebetulan kita menang, ya kan? Nah, karena bangsa Israel menang, ya otomatis tanahnya jadi milik Israel. Seperti itu. Tapi nggak terima. Maka itu dikatakan seperti ini, Yefta. Ketika orang Israel diam di Hesbon dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai selama 300 tahun. Jadi maksudnya begini, Yefta bilang 300 tahun yang lalu, itu berarti pas masuk Kanaan, ya. 300 tahun yang lalu, ya, udah tidak ada masalah gitu. Maksudnya udah jadi tanah milik kami. Nah, jadi kalau kita hitung, ternyata omongan Yefta ini tepat juga karena 300 tahun, ya. Kemudian Yefta dan juga Nabi Samuel juga 56 tahun. Kemudian 40 tambah 4, totalnya pas sama. Ya. Jadi benar sekali di sini bahwa tahun Exodus adalah di 1446 SM, ya. Jadi sudah sesuai dengan catatan di raja-raja dan juga catatan di hakim. Ya. Nah, kemudian kalau memang sudah ada di Mesir, keluar dari Mesir, berarti kapan masuk Mesir? Ya, nah di Keluaran 12 ayat 40-41 dikatakan bahwa orang Israel diam di Mesir selama 430. Berarti tinggal dijumlahin saja. 1446 ditambah 430. Berarti sama dengan 1876 SM. Nah, ketika masuk Mesir, kan keluarga Yakub kan masuk ke Mesir. Waktu Yakub datang ke Mesir,
Yakub diinterview sama Firaun, ya. Coba tolong dibaca Bu, Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ya, jadi ketika keluarga Yakub ya itu berbondong-bondong 70 orang berpindah ke Mesir ya oleh Yusuf, kemudian tentunya Yusuf mau mengenalkan keluarganya kepada Firaun. Jadi Yakub dibawa ke Raja Firaun. Terus Firaun interview Yakub ya. Kamu umur berapa Yakub gitu ya kan? Nah, Yakub bilang umurku 130 tahun. Nah, jadi kalau begitu kita bisa tahu kalau 130 tahun itu di 1876 berarti tahun kelahiran Yakub tinggal dijumlahin saja 130 sama dengan 2006 SM. Ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas nanti saya bisa ulang lagi. Kemudian tahun kelahiran Ishak itu kapan? Nah, di sini dibilang di Kejadian 25-26 bahwa Ishak berumur 60 tahun pada waktu Esau dan Yakub lahir. Ya, berarti 2006 ditambah 60 sama dengan 2066 SM. Itu adalah tahun kelahiran Ishak. Begitu juga, gimana tahu tahun kelahiran Abraham? Sama juga ya. Di sini dikatakan di Kejadian 21 ayat 5 bahwa Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Berarti 2066 ditambah 100 sama dengan 2166 SM. Ya, jadi kita jelas sekali di sini. Tetapi sekarang tolong dibaca Bu, Kejadian 12 ayat 4b. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini. Ketika dia berangkat dari Haran umurnya 75. Jadi ketika dia berangkat umur berapa? Di tahun berapa itu tahun kalendernya? Yaitu di 2166 dikurang 75 yaitu 2091 SM. Ya, jadi berangkat dari Haran dan tiba di Kanaan di 2091 SM. Tiba di Kanaan. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Kanaan. Nah, kita lihat di sini Abraham mengambil Hagar ya, yaitu 10 tahun ya setelah di Kanaan. Tolong dibaca. Kejadian 16 ayat 3. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Iya, tadi kan berangkat dari Haran ke Kanaan di usia 75 tahun. Setelah 10 tahun kan jadi umur 85, sehingga 2081. Dan setelah itu 1 tahun kemudian di umur 86 Ismail lahir ya. Jadi dari sini kita lihat Abraham berumur pada waktu berumur 86 tahun itu tahunnya berarti menjadi 2081 ya. Kita lihat nih Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kan tadi 82081. Iya betul, ini salah ini sebentar. Ya, ini nggak usah Kejadian 16 ayat 16 bisa dibuang aja, bisa dibuang. Kan kita nggak perlu tahu Ismail lahirnya kapan, karena kan yang kita mau tahu adalah kapan perjanjian suluh dibuat, nanti jadi bingung ya kan. Nah, kita lihat di sini, jadi kita patokan jadi Kejadian 16 ayat 3 ya. Jadi di sini kita lihat waktu itu Abraham mengambil Hagar di umur 85. Tetapi perjanjian suluh dibuat setahun sebelumnya, berarti di 2082 SM. Nah, itu kita ketemu. Ya, berarti di usia 84 tahun Abraham mengadakan perjanjian suluh. Jelas nggak di sini? Halo? Jelas ya, semoga jelas.
2082 dari mana, Bu? Sebelumnya, karena 2082. sebenarnya nanti kalau kita baca lagi, perjanjian suluh itu dibuatnya. Yang pasti perjanjian suluh itu sebelum mengambil Hagar, betul kan? Sebelum mengambil Iya. Hagar. Tetapi juga setelah perang dunia yang pertama, yang di Kejadian pasal 14 itu ada perang besar ya, perang besar yang antara 4 negara melawan 5 negara. Seperti itu. Oh ya, ada Kedor Laomer itu ya. Ada Ya, Bela. ya. Jadi, tetapi setelah perang itu, ya Abraham kan berhasil menolong Lot, ya kan? Tapi setelah menolong Lot, tapi kemudian dia takut sekali, karena kenapa? Ya nanti bisa diserang balik dong, ya kan? Kan kalau namanya perang tuh bisa saling balik-balikan nyerang gitu kan? Ya, jadi dia sangat takut, dan karena sangat takut, maka itu Tuhan langsung mengadakan perjanjian suluh ini. Karena kalau kita lihat di perjanjian di Kejadian 15, bentar saya lihat ayatnya. Itu dimulainya dibilang Abraham, jangan takut gitu kan. Karena Abraham sangat khawatir, memang dia sudah menyelamatkan Lot, tapi dia takut sekali karena kenapa? Nanti jangan-jangan yang 4 negara itu akan serang dia balik dan dia hanyalah keluarga gitu loh. Maka itu di Kejadian pasal 15 di ayat 1 saya baca ya. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ini pas setelah Abram menolong Lot gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini Abram udah takut sekali gitu ya. Takut sekali, tapi kemudian langsung Tuhan kasih penghiburan, jangan takut, langsung Tuhan kasih konfirmasi. Yuk kita buat perjanjian. Jangan khawatir ya. Jadi pasti kamu akan punya keturunan ya, dan juga tanah ini pasti akan menjadi milik kamu. Seperti itu. Ya, karena pada waktu perang, pada waktu dia menyelamatkan Lot, kan Abraham belum punya anak. Jadi dia pikir kalau nanti musuhnya akan menyerang dia balik, ke suatu keluarga mati semua, ya sudah, ya kan? Boro-boro, ya kan? Dia nggak akan punya keturunan, nggak punya apa-apa, dan tanahnya pun juga nggak ada. Maka itu dia takut. Maka itu kemudian Tuhan langsung mengadakan perjanjian suluh. Jadi perjanjian suluh itu diadakannya sebelum dia mengambil Hagar. Ya, sebelum mengambil Hagar. Nah, masalahnya baru mengadakan perjanjian suluh sudah dikasih tahu bahwa nanti kamu akan punya keturunan, sudah ya, tetapi kita lihat di sini Abraham juga imannya waktu itu bagaimana? Hanya baru 1 tahun, ya, ditunggu-tunggu kok belum datang keturunannya, ya kan? Belum istrinya Sarah belum hamil, maka ketika itu langsung Sarah bilang kepada Abraham untuk ambillah ini si Hagar ini, seperti itu. Jelas? Jadi perjanjian suluh dibuatnya sebelum mengambil Hagar, sebelum mengambil Hagar. Nah, sekarang kita mau lihat siapa sih keturunan yang keempat yang dikatakan dalam perjanjian suluh. Ya, nah ini sebelumnya kita lihat dulu di sini. Tadi ini nggak usah dibaca lagi, kita lihat aja sekilas. Di sini dibilanginnya katanya akan diperbudak selama 400 tahun, ya. Tapi nanti akan kembali ke tanah Kanaan. Tetapi kapan kembalinya? Yaitu keturunan yang keempat. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Nah, ada yang bingung. Banyak ahli teologi bilang, keturunan yang keempat ini maksudnya apa ya? Oh, jangan-jangan keturunan yang keempat ini mungkin sama maksudnya dengan yang 400 tahun ini. Ya, banyak sekali. Ini saya hanya screenshot aja dari buku yang kedua. Sebenarnya ada belasan, tapi cukup ini aja. Jadi di sini dibilangin bahwa mana yang paling singkat aja. Nah, di nomor 1 paling singkat ya. Nah, tampaknya kedua periode disetarakan, maka 1 generasi sama dengan 100 tahun. Jadi dianggap bahwa 400 tahun penderitaan itu sama dengan 4 keturunan. Seperti itu. Ahli-ahli teologi berpendapat seperti demikian. Tetapi di buku kedua ini, buku seri sejarah penebusan, ini adalah yang pertama kali menemukan siapa itu keturunan yang keempat. Bahwa keturunan yang keempat yang di ayat 16 nggak ada hubungan sama sekali dengan ayat 13.
Karena ayat 13 bicara mengenai mereka diperbudak berapa lama. Sedangkan di ayat 16 bicara mengenai tokoh siapa yang akan kembali ke Kanaan. Jelas nggak di sini? Ya. Jadi di ayat 13 dan ayat 16 itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Kebetulan aja angkanya kayak 4 gitu ya, 400 tahun sama 4 keturunan keempat, tapi tidak ada hubungan. Tetapi ahli-ahli bilang itu sebenarnya maksudnya sama gitu. Seperti itu. Ya. Tapi kita akan lihat kenapa ini yang pertama kali dalam sejarah baru dinyatakan, dan ini sangat waktu itu banyak menerima banyak kasih karunia ya, para pendeta dan juga para dosen-dosen ahli-ahli teologi itu baru melihat, wow, ternyata luar biasa sekali buku kedua ini bisa sampai mengupas sampai ketemu siapa itu keturunan yang keempat yang dimaksud. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu 400 tahunnya. Nah, kita lihat di sini di Keluaran 12 ayat 40, ini adalah lamanya orang Mesir di Israel, yaitu 430 tahun. Dari 430 tahun itu Tuhan bilang apa? 400 tahunnya akan diperbudak dan dianiaya. Jadi lihat di sini, umat Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Tapi dari 430 tahun ini, ya, yang 400 tahunnya diperbudak. Nah, kok angkanya beda? Ya tentu angkanya beda. Karena kenapa? 30 tahun masa Yusuf menjadi mangku bumi yang nggak diperbudak. Jelas nggak? Ketika Yusuf menjadi mangku bumi, umat Israel malah hidupnya makmur. Ya, berkecukupan, ya, dan juga tentunya dihargai. Ini loh keluarganya Yusuf yang menyelamatkan kita dari kelaparan. Seperti itu. Jadi 30 tahun ini masa damai. Ya, ketika Yusuf masih berkuasa. Jadi di sini kita lihat dikecualikan oleh Tuhan yang 30 tahunnya. Jadi bukannya waktu datang langsung tahun itu juga diperbudak gitu. Enggak, ya. Tidak, ya. Jadi 400 tahun ini adalah dari 430 tahun, 400 tahunnya diperbudak. Jelas nggak di sini? Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas. Kan lucu dong, masa udah datang langsung diperbudak, kan nggak mungkin kan gitu ya kan? Apalagi Yusuf menjadi mangku bumi ya kan? Nah, Benar. 3 Ya. tahun. Ya, seperti itu. Nah, kemudian keturunan yang keempat. Ya. Nah, kalau dibilang keturunan keempat, berarti keturunan pertama itu adalah titiknya siapa? Yaitu Abraham. Karena waktu itu Tuhan bilangnya sama siapa? Bilangnya sama Abraham, ya kan? Jadi titik awalnya adalah Abraham. Ya. Kita lihat di sini, pada waktu titik awal adalah Abraham. Kan kemudian Abraham itu mati kan? Ya, mati dan kemudian dikuburkan di Gua Makpela. Nah, Gua Makpela itu di mana? Lokasinya di tanah Kanaan. Ya, jadi sebenarnya Gua Makpela itu kapan? Kok bisa tiba-tiba ada Gua Makpela? Jadi ceritanya begini. Ceritanya waktu itu istrinya Abraham mati, si Sarah. Ketika istrinya Sarah mati, karena mereka itu orang asing, tidak punya tanah, tinggalnya juga di kemah, maka mereka harus beli tanah untuk bisa menguburkan si Sarah ini. Nah, kemudian akhirnya Abraham membelilah Gua Makpela, ya, untuk supaya Sarah ditaruh di sana. Nah, nanti di kemudian hari, ya, yang dikuburkan di Gua Makpela ini bukan cuma si Sarah, tapi ya Sarah, Abraham, ya, jadi Sarah sama Abraham suami istri dikuburkan di sana. Kemudian Ishak sama Ribka, Ishak sama Ribka ini suami istri, ya, dikuburkan, dan juga Yakub sama Lea. Tapi Rahelnya nggak ada karena Rahelnya itu waktu itu mati di tengah jalan, ya. Waktu melahirkan Benyamin di tengah jalan dia mati, jadi nggak sempat dikuburkan, makanya tidak dikuburkan di Gua Makpela, ya, seperti ini. Nah, tapi dari Gua Makpela yang kecil ini yang ada di tanah Kanaan, ini sudah sebagai lambang kan? Ini sudah sebagai titik awal yang nantinya itu bahwa Tuhan akan memberikan Abraham semuanya, bukan cuma Gua Makpelanya saja, tapi seluruh tanah Kanaan.
Nah, karena bapak-bapak leluhur ya semuanya dikuburkan di tempatnya Gua Makpela, maka Gua Makpela ini otomatis menjadi apa? Kampung halaman dari bangsa Israel. Ya, kampung halaman dari bangsa Israel. Ya, jadi keturunan pertama jelas banget itu nomor 1 adalah Abraham. Nomor 1 adalah Abraham. Itu dicatat ya. Nomor 1 Abraham. Kemudian nomor 2 siapa? Nah, keturunan iman yang kedua adalah Ishak. Ya, kita tahu bukan Ismail tetapi Ishak. Tolong dibaca ayatnya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ya, jadi jelas sekali bahwa Tuhan mengadakan perjanjian konfirmasi bukan kepada Ismail, tapi kepada Ishak. Berarti keturunan yang nomor 2 adalah Ishak. Keturunan iman yang ketiga adalah Yakub. Ya. Tolong dibaca Ibrani 11 ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, jadi jelas sekali di ayat Ibrani ini bahwa yang setelah Ishak yang meneruskan bukan Esau tetapi Yakub. Ya, Yakub yang menjadi ahli waris dari janji itu. Nah, sekarang kita lihat si Yakub, ya. Kan tadi Yakub di mana? Yakub di Mesir, ya kan? Kan tadi Abraham mati, dikuburkan di Gua Makpela. Ishak mati, dikuburkan di Gua Makpela. Tapi Yakub itu kan ke Mesir. Ya. Dan dia matinya di Mesir. Ya, tapi waktu itu sebelum matinya Yakub sudah berpesan kepada Yusuf, pokoknya nanti kalau aku mati bawa tubuhku ini dikuburkan ke Gua Makpela. Tolong dibaca Kejadian 49, 29 sampai 30. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Ayat berikutnya. Anak-anaknya yang mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Iya, berarti di sini kita lihat walaupun Yakub mati di Mesir, tetapi iring-iringannya Yakub itu dibawa ke Kanaan, ya, dikuburkan di Gua Makpela. Berarti jelas sekali Yakub adalah keturunan yang nomor 3 yang dikuburkan di tanah Kanaan. Nah, sekarang siapa yang nomor 4? Ya, karena Yakub punya 12 anak, ya kan? Kalau tadi kan gampang, Ishak, Yakub cuma Ismail, Ishak, lalu Esau, Yakub, gampang. Tapi sekarang Yakub masalahnya punya 12 anak. Berarti siapa anak keturunan yang keempat dari 12 anak Yakub ini? Kita akan lihat. Nah, kita lihat kalau secara urutan kelahiran yang paling tua adalah Ruben, ya kan? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan seterusnya sampai Yusuf ini anak ke-11 dan terakhir 12 Benyamin. Benyamin ini adalah adik kandungnya Yusuf ya yang dilahirkan oleh Rahel juga, dan waktu itu Rahel karena melahirkan Benyamin dia mati di tengah jalan ya, seperti itu. Jadi Rahel nggak dikuburkan di Gua Makpela ya. Nah, kita mau lihat dari 1 sampai 12 ini siapa yang keturunan iman yang keempat. Kita lihat dulu si Ruben. Sorry. Ya, kita lihat dulu. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu siapa sih yang nyampe di Kanaan? Kan kita jadi agak sedikit mempercepat dulu. Nah, kita tahu si Musa. Musa itu kan yang keluar, ya kan? Tapi kalau kita lihat urutan si Musa, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Lewi, Kehat, Amran, Musa, Gersom, kelihatannya Musa ini keturunan nomor 7, ya kan? Betul nggak? Halo? Ya. Ya, kelihatannya Musa ini
keturunan yang ketujuh dari Abraham ya. Tetapi ini sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin, karena di Mesir aja 430 tahun ya. Sedangkan pada waktu masuk Mesir ya, ini Kehat ini sudah masuk barengan sama Yakub. Nanti kalau Anda baca ketika Yakub, keluarga Yakub 70 orang masuk ke Mesir, itu nama Kehat udah ada, nama Kehat. Nah, ini udah ada nama Kehat. Jadi Yakub, Lewi, jadi cucunya Yakub ini udah lahir, udah masuk ke ke Mesir. Sedangkan Musa ini kan dia di zaman waktu Eksodus, ya kan? Nah, jadi tidak mungkin dari Kehat ke Musa, masa cuma ada si Amram doang selama 430 tahun. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya banyak generasi-generasi yang dihilangkan, yang tidak perlu ditulisnya seperti itu. Ya, tetapi anyway, Musa tidak bisa masuk ke Kanaan, ya kan? Jadi kita coret bahwa keturunan keempat udah jelas-jelas bukan Musa, gitu maksudnya. Dan juga bukan Gersom, anaknya Musa. Kenapa? Karena Gersom udah jelas-jelas bukan keturunan yang keempat. Sekarang kita lihat siapa yang ada yang disampai di kanan, yaitu Yosua. Kita tahu kan Yosua, Jenderal Yosua. Nah, di Yosua ini kebetulan di 1 Tawarik pasal 7 itu dicatat dengan lengkap bahwa Yosua ini adalah keturunan ke-14 dari Abraham. Ya. Jadi di dalam silsilah Yosua sampai tidak ada penghilangan. Ya. Jadi ada 14 keturunan. Ya. Tetapi Yosua walaupun masuk ke Kanaan, tapi kan Yosua bukan keturunan yang keempat. Ya kan? Dia keturunan yang ke-14. Jadi kita coret itu namanya Yosua. Ya. Sekarang kita mau kembali ya, kita mau lihat ya dari ini 12 anak Yakub. Jadi bukan Musa, bukan anaknya Musa, bukan Yosua, ya pasti ya kan? Nah, sekarang kita lihat, ini dia. Kita lihat nomor 1 dulu, Ruben. Nah, harusnya Ruben itu yang keturunan yang keempat. Tetapi masalahnya Ruben telah berbuat dosa sehingga dia telah menghilangkan hak kesulungannya. Tolong dibaca Kejadian 49 ayat 3-4. Nubuat Yakub, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Iya, Ruben ini anak sulung. Kan kita tahu dong, Yakub punya 2 istri, yaitu Leha dan Rahel, dan juga punya 2 gundik, ya kan? Ya, dari Silpa dan Bilha. Berarti sebenarnya Yakub dari 12 anak itu, Yakub dari 4 istri lah, kita ngomong 4 istri, ya kan? Nah, tetapi Ruben ini anak sulungnya malah tidur sama si Bilha. Berarti ini kan perbuatan dosa yang sangat besar, ya kan? Sehingga apakah Ruben ini adalah orang yang beriman? Dia bukan orang beriman, ya. Maka dia kehilangan hak sulungnya. Bagaimana mungkin yang namanya janji itu diteruskan kepada Ruben? Jadi tidak mungkin janji itu diteruskan kepada Ruben, ya. Jadi jelas sekali di sini Ruben walaupun dia secara jasmani adalah anak sulung, tetapi dia sudah kehilangan hak sulungnya. Seperti Esau yang kehilangan hak sulungnya, ya. Jelas di sini. Kemudian setelah itu anak kedua dan ketiga, yaitu Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi juga sama. Kalau memang Ruben udah nggak ada, berarti kan diteruskan ke anak nomor 2. Tapi masalah yang kedua dan ketiga juga sama, telah juga berbuat dosa. Ya, mereka menjadi pembunuh. Tolong dibaca. Kejadian 34 ayat 25-26. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang,
dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Iya, jadi ceritanya ya, Yakub itu sebenarnya punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Dina. Nah, ketika Yakub itu tinggal di Sikem, ya. Nah, si Dina ini suka main-main, suka hangout ya dengan orang-orang Sikem, dengan perempuan-perempuan Sikem, dan di perempuan-perempuan Sikem itu kemudian ketemulah yang namanya kebetulan tanah Sikem tapi anaknya nama Sikem, kan ya, seperti itu ya kan. Nah, seperti itu. Nah, Sikem ini suka seperti sama Dina ya. Kemudian dibawalah ke kemahnya. Nah, di sini merasa adiknya dinodai ya. Yakub itu diam saja. Ayahnya diam saja ketika mendengar kabar bahwa anak perempuannya dinodai. Ya. Nah, Simeon sama Lewi, kakak-kakaknya, merasa tidak terima. Kok diam aja sih? Bukannya kita melawan apa bagaimana gitu? Nggak bisa terima. Sehingga akhirnya Simeon dan Lewi ketemulah dia sama Sikem. Dia berbohong kepada Sikem. Kamu mau sama adik saya? Kalau kamu mau sama adik saya, boleh. Tapi kamu mesti disunat dulu semua orang. Semua laki-laki mesti disunat. Nah, Sikem karena dia cinta sama Dina, oke, setuju. Kita semua disunat. Nah, pada waktu itu disunat semua laki-laki. Nah, ketika lagi sakit-sakitnya, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Datanglah Simeon sama Lewi dan membunuh semua laki-laki yang lagi kesakitan lagi disunat itu. Jadi sunat itu yang harusnya sebagai alat yang kudus ya, sebagai bukti dari perjanjian Allah kepada Abraham, malah dijadikan sebagai alat membunuh. Seperti itu. Jadi Simeon sama Lewi pun tidak bisa memperoleh hak kesulungan karena perbuatan mereka. Tolong dibaca Kejadian 34 ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Periz. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Ya, jadi kita lihat di sini Yakub itu kenapa dia diam saja ketika anak perempuannya dinodai, ya? Karena kenapa? Karena Yakub ini ingin supaya perjanjian Tuhan itu digenapi, ya. Dia mau, karena kalau dia salah langkah, ya, boro-boro, ya, untuk menjadi suatu bangsa, ya, seluruh keluarganya akan mati dibunuh, ya, oleh orang-orang Kanaan di sana, oleh orang-orang Sikem di sana. Maka itulah Yakub dengan ada memakai hikmat, dia udah lebih baik diam saja, nggak mau cari ribut, ya kan? Maka ketika Yakub mendengar perbuatan Simeon dan Lewi, takut sekali Yakub. Aduh, gimana sih begitu? Ya, seperti itu. Dan kemudian di Kejadian 45 ayat 56, ketika Yakub mau mati, Yakub bernubuat mengenai Simeon dan Lewi. Tolong dibaca. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Iya. Jadi sekarang maka itu anak sulungnya menjadi Yehuda nomor 4 ya. Kejadian 49 ayat 10 tolong dibaca. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Iya. Nah, kita lihat di sini ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan dia ya, tapi Silo, sampai Silo datang yang berhak atasnya. Kalau baca Indonesia memang kurang jelas ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali Silo. Nah, Silo sendiri kan kayak salam damai kan, Shalom gitu ya kan. Nah, itu artinya damai ya. Silo ya, Shalom, Salem, itu semua nama Salomo ya, itu semua nama-namanya itu arti katanya artinya damai. Ya, jadi dibilang sampai dia datang yang berhak atasnya. Terus tongkat kerajaan tidak akan belajar dari Yehuda, dan kita tahu dong raja-raja semua datangnya dari raja Yehuda kan,
Raja Daud, Salomo, dan terus sampai akhirnya Yesus datang. Ya, itu datang dari Yehuda. Maka ini kita bisa lihat kenapa tongkat kerajaan itu anak sulungnya adalah Yehuda, karena ya 1, 2, dan 3 ini yang tidak layak untuk bisa menerima hak sulung. Tetapi walaupun demikian, ya, meskipun Yehuda ini anak sulung yang benar-benar anak sulung secara jasmani, jadinya jasmani karena kenapa? Karena Yesus datang dari Yehuda, tetapi Alkitab juga bilang walaupun dia sulung, tapi sebenarnya bukan dia yang sulung. Nah, ini juga lucu, ya. Unik sekali ayat ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Tolong yang dibaca. 1 Sawaring 5, 1-2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Iya, jadi berarti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bukan Yehuda. Jadi hak sulung itu kepada Yusuf, bukan Yehuda. Walaupun Yehuda keturunannya itu menjadi raja-raja. Ya. Dan juga kita tahu Yehuda ini matinya di Mesir. Enggak ada catatan bahwa Yehuda mati di Mesir, kemudian tubuhnya dikuburkan di Kanaan. Tidak. Jadi ketika di Mesir, orang Israel itu tinggal di Mesir, ya, hanya Yakub yang mati, terus iring-iringannya terus tubuhnya dibawa ke Kanaan, dikembalikan. Sisanya semuanya mati di Mesir. Ya. Jadi kalau dibilang Yehuda juga salah. Kenapa? Karena Yehuda enggak dikubur di Kanaan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat keturunan iman yang keempat itu adalah Yusuf. Nah, sekarang kita lihat. Karena nanti kita belajar bagaimana Yusuf bisa dikuburkan di Kanaan. Ya. Nah, sekarang apa buktinya Yusuf ini yang punya hak kesulungan? Apa buktinya Yusuf inilah yang melanjutkan iman dari Abraham, Ishak, dan Yakub? Kita mau lihat buktinya apa. Yang pertama, ya, Yusuf adalah anak yang dilahirkan Rahel karena Allah mengingatnya. Nah, dari 4 istri Yakub, ya, yang paling dikasihi itu adalah Rahel. Dan dari 4 istri itu, hanya Rahel lah yang Yakub bilang, dia ini istriku. Ya, karena itulah Yakub sangat mengasihi anaknya Rahel. Tolong dibaca Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, jubah maha indah ini kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya jubah dengan banyak warna. Jubah dengan banyak warna. Nah, menurut kebudayaan di zaman itu, hanya anak sulung yang memakai jubah warna-warni. Ya, maka itu saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakak Yusuf tentunya kesel banget, ya kan? Kok dia ini anak ke-11 bisa-bisanya pakai baju jubah banyak warna, ya? Yaitu salah satunya. Kakak-kakaknya bisa jadi benci sama Yusuf. Karena Yakub sangat mengasihi Yusuf sampai-sampai Yusuf memakai jubah untuk anak sulung. Seperti itu. Dan kemudian ketika di Mesir, Firaun itu memberi nama Yusuf yang sangat unik. Diberi namanya Safnat Painah. Coba dibaca. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Painah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Nah, tetapi ternyata nama Safnat Painah ini artinya Allah berfirman dan seseorang yang memiliki nama itu akan hidup. Itu namanya artinya.
Ya, dan kemudian orang-orang Yahudi di kemudian hari juga menginterpretasikan nama ini sebagai juru selamat dunia. Ya, karena gara-gara Yusuf kita semua selamat, tidak ada yang kelaparan. Ya, jadi dia adalah gubernur atas wilayah tempat kehidupan. Jadi namanya Safna Painah. Jadi Firaun kasih nama itu saja sudah ada artinya. Ya. Nah, juga nama ini diberikan oleh Firaun, ya, bahwa Firaun ini sangat mempercayai Yusuf dan juga Allahnya Yusuf. Tolong dibaca. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Iya. Nah, kemudian nama Safnat Painah juga ternyata artinya penunjang kehidupan. Nah, yang namanya penunjang kehidupan itu biasanya kan juga anak sulung, ya kan? Anak tugas utama dari anak sulung. Nah, ternyata Yusuf ini bukan hanya menunjang kehidupan keluarganya, tapi menunjang kehidupan dari seluruh bangsa. Ya kan? Coba kita baca Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Iya, ayat ini ayat yang sangat luar biasa ya, sangat yang apa ya, ayat yang mengajarkan kita tuh ya. Bayangkan Yusuf itu kan dijual, ya. Sebelum dijual juga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Setelah dibenci ya, dia juga dijual, ya. Kemudian juga kerja sama Potifar, itu pun juga dia dikira mau menodai istri Potifar, ya. Kemudian dia dimasuk ke dalam penjara. Jadi sebenarnya Yusuf ini hidupnya menderita, ya, dijadikan budak di rumah Potifar, ya, terus di penjara, hidupnya menderita. Bukan masalah penjaranya juga, mungkin dalam hatinya dia pun sangat menderita. Secara apa? Kalau di penjara itu kan fisik ya, tapi kalau dijual sama saudara itu secara hatinya itu loh, hatinya sangat pedih sekali pasti hatinya Yusuf kan. Ya kan? Jadi dia bukan hanya secara fisik jadi budak dan dipenjara, tapi hatinya pun juga dia sangat-sangat pedih karena dijual sendiri oleh saudara-saudaranya. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ayahnya dan saudara-saudaranya ke Mesir kan, bertemu dengan Yusuf ya. Nah, kemudian mereka hidup dengan nyaman ya karena Yusuf mengurusi mereka, tapi kemudian Yakub mati. Ya kan, Yakub mati. Nah, ketika Yakub mati, saudara-saudaranya khawatir sekali. Waduh, papa kita sudah mati. Apa yang Yusuf lakukan? Bisa aja dia membunuh kita semua, balas dendam karena kita dulu sudah jual dia. Ya kan? Tetapi bayangkan, kita bisa lihat hatinya Yusuf seperti apa. Dia masa bilang begini, kamu jangan mereka-reka yang jahat. Mana mungkin aku bakal mau ngapa-ngapain kalian. Aku ini dijual. Aku ini dibawa ke Mesir. Itu sebenarnya terjadi itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sebenarnya mau memelihara hidup kita semua, keluarga kita. Demi supaya kita ini tidak kelaparan, jadi Tuhan kirimin aku dulu ke Mesir. Bayangkan, hati Yusuf seperti demikian. Ya, jadi sangat besar sekali. Mungkin saya sendiri nggak bisa bilang begitu sama orang yang telah jahat sama saya, tapi dia bisa begitu. Ya, jadi jangan takut ya. Bayangkan Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi aku ini dikirim ke Mesir tuh duluan, ya. Memang Tuhan yang suruh aku duluan, ya. Untuk apa? Untuk kebaikan. Bayangkan Yusuf bilang, aku di penjara untuk kebaikan kita semua. Untuk nanti kamu semua hidupnya selamat dari masa kelaparan. Ya. Jadi Yusuf memberikan
memberikan penghiburan kepada saudara. Jangan khawatir ya, memang papa kita sudah mati ya, tapi aku tetap akan menjaga kalian, akan menanggung semua makan kalian dan juga anak-anak cucu kalian, sampai seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat begini, Yusuf menjadi anak sulung dari 12 anak itu kan? Ya enggak? Ya. Nah, seperti orang-orang di dunia di zaman itu yang harus datang kepada Yusuf untuk cari hidup, ya. Demikian juga Yusuf ini adalah gambaran dari Yesus. Ya. Kalau kita lihat dari arti sejarah penebusannya. Karena hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan orang-orang dunia dari bencana kelaparan rohani. Yesus adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat manusia untuk hidup secara rohani dan jasmani pada masa bencana kelaparan rohani di akhir zaman. Ya, tolong dibaca ayatnya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, di akhir zaman ini kita sudah mulai merasakannya kan, kelaparan akan firman Tuhan ya kan, dengan adanya COVID ya, gereja-gereja tidak bisa dibuka ya, sehingga kita sulit mendengar firman Tuhan ya. Tapi untung sekali kemudian ada bisa dengan secara online kita bisa masih mendengar firman Tuhan ya. Tapi akan ada masanya ya. Ketika terjadi perang ya, kan perang dunia ketiga sudah jelas-jelas dikatakan akan terjadi ya kan, perang dunia ketiga ya kan, dan di mana itu akan tidak bisa mendengar firman Tuhan, dan jika mendengar firman Tuhan pun mungkin juga bukan firman ini ya kan, kosong ya kan, banyak gereja-gereja yang mungkin kosong firmannya seperti itu. Jadi ini kelaparan rohani. Nah, maka itu sekarang ketika firman lagi berlimpah-limpahnya, itu kita mesti raup, kita mesti cendok, kita mesti ambil itu. Ya, kita mesti belajar itu untuk sebagai cadangan buat kita nanti di akhir zaman, ya. Nah, kemudian kita lihat juga di catatan Ibrani, ya. Kejadian 11 ayat 22, tolong dibaca. Karena iman, maka ini bukan Kejadian ya, salah. Ibrani 11 ayat 22. Ini salah ketik. Ya, Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Iya. Nah, catatan Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 adalah pasal iman. Karena semuanya cerita mengenai orang-orang beriman yang ada di pasal 11, ya. Nah, di situ kita lihat siapa sih orang-orang yang beriman? Di situ kita lihat bahwa Abraham, Ishak, Yakub, 3 generasi ada di situ. Tapi setelah Abraham, Ishak, dan Yakub, nggak dibilang tentang Yehuda atau anak-anak Yakub yang lain, tapi hanya Yusuf. Jadi dari catatan di Ibrani, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuflah yang muncul setelah Yakub. Jadi kita lihat di sini, jadi yang mewarisi iman itu, ya, Abraham mewariskan imannya kepada Ishak. Ishak mewariskan iman kepada Yakub. Nah, Yakub punya iman diwariskan kepada Yusuf. Itu jelas sekali. Nah, kita lihat sendiri perbuatan Yusuf ini. Yusuf ini, kita lihat dong, dia setia terus ya. Tetapi ketika dia memberikan pesan tentang tulang-tulangnya, inilah yang malah paling dicatat ya. Dari semua perbuatan Yusuf yang bagus, ya. Kita lihat perbuatan dia yang memaafkan saudara-saudaranya, yang dia tetap tidak mau berbuat dosa walaupun di dalam masa kesusahan yang sangat hebat ya, di penjara pun dia tetap tidak mengeluh ya, pada waktu di rumahnya Potifar sebagai budak juga dituduh, dia juga tidak mengeluh ya. Tetapi ternyata yang dicatat itu bukan yang baik-baiknya yang di depan-depan, tetapi malahan
yang dianggap Tuhan, ini kamu orang beriman, malah adalah tentang pesan tentang tulang-tulangnya. Apa itu maksudnya? Nanti kita bahas. Nah, tapi sebelumnya kita lihat lagi. Kita lihat juga berkat Musa sama Yakub. Nah, ternyata di dalam berkat Yakub dan Musa itu, ketika Yakub mau mati dan juga ketika Musa mau mati, kan mereka memberikan apa? Mereka ini kasih berkat kan, nubuat kepada setiap masing-masing. Kepada waktu Yakub mau mati, dia kasih berkat kepada setiap masing-masing anaknya, berkat atau kutuk kepada anak-anaknya. Kemudian Musa juga sama, ketika Musa mau mati, Musa juga memberikan berkat atau kutuk kepada suku-suku. Ya. Nah, isinya di sini apa? Isinya ternyata mengenai Yusuf ini yang punya berkat yang jauh lebih besar daripada orang lain, daripada anak-anak yang lain. Coba dibaca Kejadian 49 ayat 26. Berkat Yakub, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi berkatnya Yusuf paling unggul kan dibandingin dari saudara-saudaranya, ya kan? Terus di Ulangan 33 ayat 16, Musa juga berkata yang sama tentang Yusuf. Dan dengan terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenaan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Iya. Nah, kebetulan orang yang teristimewa ini kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya pangeran, prince, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa walaupun Yusuf itu nomor 11, tapi Yusuf ini punya berkat yang paling tinggi di antara saudara-saudaranya. Ya. Dan juga Yusuf kita lihat dia adalah orang yang rendah hati sebagai orang abdi. Tolong ini nggak ada ayatnya ya. Nah, kita lihat di sini. Waktu itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah pelayan dari semuanya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa anak sulung itu adalah orang besar. Ya, karena orang yang melayani orang lain adalah orang yang terbesar. Itu ada di Matius 20 ayat 26, nanti dibaca saja di rumah ya. Jadi anak sulung yang sejati adalah orang yang melayani atau orang yang rendah hati ya. Jadi di sini Yesus sudah mengajarkan bahwa orang yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah justru orang yang melayani. Ya, orang yang rendah hati. Nah, kalau kita lihat si Yusuf sendiri dari 12 anak Yakub ya, yang menjalani kehidupan yang melayani ya cuma Yusuf. Ya, dia dengan rela hati, taat ketika ayahnya menyuruh dia pergi ke Sikem, ya, 100 km dari Hebron. Ya. Dan kemudian ketika ia menjadi mangku bumi di Mesir, Yusuf juga dengan setia memelihara ayahnya dan juga sanak saudaranya dan juga keturunan mereka. Ya, jadi kita lihat di sini Yusuf adalah anak sulung yang sejati, ya, yang melayani keluarganya. Ya, jadi Yusuf punya karakter yang sejati ini. Nah, sekarang kita sudah tahu, oke, turunan yang keempat adalah Yusuf. Tapi kemudian bagaimana Yusuf bisa kembali ke tanah Kanaan? Karena kita tahu Yusuf matinya di Mesir, ya. Tolong dibaca Kejadian 50 ayat 26. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Iya. Baca dulu Kejadian ayat sebelumnya, Kejadian 50 ayat 24-25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Iya. Jadi di sini ketika Yusuf mau mati, dia sudah berpesan, aku hanya mau tubuhku ini ditaruh di peti mati.
Tapi bukan seperti kayak Yakub ya, dibawa lagi pulang ke Kanaan, tidak. Stay di sini ya, tetap di Mesir. Nanti keluarnya barengan pada waktu kalian itu keluar dari Mesir. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana iman Yusuf itu luar biasa. Yusuf sudah percaya sekali mengenai perjanjian suluh ini. Padahal perjanjian suluh ini kan dikasih taunya kepada Abraham, ya kan? Tapi Abraham menyampaikan kembali kepada Ishak, Ishak menyampaikan kembali kepada Yakub, dan Yakub menyampaikan kembali kepada Yusuf. Jadi Yusuf sudah sangat percaya dengan iman bahwa nanti keturunan mereka one day akan keluar dari Mesir. Maka itu dia bilang, aku punya tulang-tulang tetap stay di Mesir. Ya, nanti keluarnya rame-rame barengan. Seperti itu. Ya, jadi Yusuf mati di tahun 1806. Ya, yaitu 276 tahun sejak perjanjian suluh dibuat. Bayangkan, 276 tahun ini ada sebenarnya waktu yang cukup lama kan? Ya, di sini pun Yusuf masih ingat ya. Jadi jadi yang namanya pesan ya, itu disampaikan seperti itu. Nah, isi pesan terakhir Yusuf ini sebenarnya sama dengan pesan terakhirnya Yakub, ya kan? Sama. Dan jadi Yusuf juga tidak melupakan pesan ayahnya, ya. Jadi ia juga membuat keturunannya juga bersumpah. Jadi ketika Yakub mau mati, Yakub suruh Yusuf bersumpah. Begitu juga Yusuf, ketika Yusuf mati, dia juga menyuruh keturunannya bersumpah. Pokoknya jangan lupa ketika kamu keluar dari Mesir, bawa tulang-tulangku. Ya, bawa tulang-tulangku. Nah, jadi kita lihat di sini, walaupun Abraham, Ishak, Yakub sudah mati, Allah mengakui iman mereka itu hidup dan menyebut mereka adalah orang hidup. Tolong dibaca Matius 22:32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Iya, waktu dibilang begini, ini bukannya berat. Sebenarnya Abraham, Ishak, Yakub kan sudah dikubur, sudah mati badan tubuhnya. Tapi Allah bilang bahwa Abraham, Ishak, Yakub itu hidup. Ya, karena aku ini Allah. Aku bukan Allah dari orang mati, aku adalah Allah dari orang hidup. Ya, Lukas 20 ayat 37-38. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Iya, sebegitu. Ya, demikian juga Yusuf ya. Yusuf sudah mati di Mesir secara jasmani. Ya, dia punya tulang-tulang dia ditaruh di peti mati. Ya, tetapi di mata Tuhan dia tetap hidup dalam iman. Jadi memang tubuhnya mati, tapi imannya hidup. Jadi orang-orang yang beriman yang sekarang ini dikubur, ya Tuhan bilang itu semua masih hidup karena imannya hidup. Ya, jadi janji Allah bahwa mereka akan kembali ke tanah Kanaan itu akan digenapi oleh 4 generasi iman yang memiliki iman yang hidup, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana. Tolong dibaca Ibu Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, dibilang iman, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi maksudnya tubuhnya mati, tapi imannya hidup. Ya, karena Allah itu adalah Allah orang beriman kan, Allah orang hidup. Ya, makanya kita orang Kristen tidak akan bakar. Kalau mati terus kita bukan bakar tubuh itu ya, kita kubur ya, kita kubur seperti itu karena ini hidup, iman orang hidup ya, seperti itu. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Iya, Mas, jadi si Habel aja, iman Habel yang sudah mati
ya, masih imannya masih bisa berbicara walaupun dia sudah mati. Jadi maksudnya di sini adalah bukan cuma Habel, tapi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, walaupun sudah mati tapi hidup. Ya, nah sekarang tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di peti mati selama berapa tahun? Selama 360 tahun. Ya, kan Eksodusnya di tahun 1446. Terus Yusuf mati di 1806. Berarti dikuburkan di peti mati selama 360 tahun. Bayangkan ya, yang namanya pesan itu ya. Jadi keturunannya Yusuf, nanti yang tua mati, yang tua berpesan lagi kepada yang muda berpesan lagi terus kayak tongkat estafet selama 360 tahun. Pesan itu terus disampaikan sampai Musa. Ya. Jadi Musa ini 360 tahun, Musa pun sudah mendengar bahwa nanti kalau suatu hari kita akan keluar. Bangsa Israel akan keluar dan akan membawa tulang Yusuf. Tolong dibaca Keluaran 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Iya, ketika Yusuf mau berpesan kan Musa belum lahir. Kan 360 tahun kan, Musanya belum lahir. Terus bagaimana Musa bisa tahu mesti bawa tulang-tulang Yusuf? Kan berarti pesan itu terus disampaikan kan? Disampaikan kepada keturunan sampai akhirnya si Musa. Ya, jadi bagi umat Israel, tulang-tulang Yusuf ini seperti kayak pengharapan buat mereka. Walaupun mereka hidupnya ditindas, dijadikan sebagai budak oleh bangsa Mesir, ya kan? Tapi dengan melihat tulang Yusuf, mereka punya penghiburan. One day kita akan keluar dari tempat ini, seperti itu. Ya, jadi tulang-tulang Yusuf ini menjadi daya pendorong umat Israel ya untuk kita ke Kanaan. Ya, sama hari ini tulang Yusuf itu kan jadi Immanuel bagi mereka. Hari ini kita juga sama, ketika kita menderita, kita susah hidup di bumi, kita pegang Yesus. Ada harapan. One day kita akan ke kerajaan sorga seperti itu. Akan meninggalkan tempat yang susah, menderita seperti ini. Ya. Jadi Eksodus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, yang kita bilang koinsiden, bukan sesuatu yang ini ya. Ini benar-benar peristiwa yang sudah memang akan terjadi untuk mengenapi perjanjian sulh. Jadi di padang gurun selama 40 tahun itu yang namanya peti Yusuf diangkat terus selama 40 tahun ya. Digotong terus selama 40 tahun. Ya. Dan kemudian ketika Yosua mati di 110 dan juga tanah Kanaan sudah dikonquer, sudah ditaklukkan, barulah Yusuf dikubur di Kanaan. Tolong dibaca Yosua 24 ayat 29 ayat 32. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gad. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Kemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Iya. Ya, jadi keturunan keempat itu siapa? Yaitu Yusuf, ya kan? Ya, jadi perjanjian sulh itu dibuatnya di 2082, tetapi tulang Yusuf dikuburkan di 1390. Berarti perjanjian sulh itu digenapi 692 tahun kemudian. Jadi walaupun sangat lama, tapi itu digenapi. Nanti kita bicara lagi yang mengenai apa itu Sikem, ya itu di pelajaran yang berikutnya. Dan juga nanti mulai bulan depan kita akan belajar nih Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, sejarah kehidupan mereka. Tapi karena itu sangat panjang, kita akan bagi jadi 2 sesi, ya. Dan kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa.
Bapak yang di sorga, kami sangat bersyukur ya Bapak, karena kami sudah belajar Bapak, bagaimana perjanjian suluh ini Bapak digenapi di 692 tahun kemudian. Sangat lama Bapak, tetapi Engkau ya adalah Allah yang setia yang menepati janji-Mu. Bapak, tolong Bapak, agar kami semua yang mendengar firman-Mu pada hari ini pun bisa menjadi penggenap-penggenap dari janji-Mu ya Bapak. Untuk kami bisa menerima tanah kerajaan sorgawi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan sampai dengan mulai dari hari ini Bapak, tolong kiranya Engkau senantiasa meneguhkan iman kami ya Bapak, untuk kami dapat selalu hanya memegang Yesus saja dalam hidup kami ini Bapak. Dan Bapak, jika dalam hidup kami ini ada banyak penderitaan, banyak kesusahan, Bapak, Engkaulah satu-satunya harapan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.